Halo teman-teman pejuang CPNS. Di video kali ini aku akan bahas tuntas semua yang wajib kamu tahu saat mengikuti seleksi CPNS. Mulai dari alur seleksi, berkas yang harus disiapkan, sampai kesalahan fatal yang bikin banyak peserta gugur di seleksi administrasi. Nah, nggak perlu basa-basi, langsung aja kita bahas. Berikut adalah gambaran alur tes yang wajib kamu tahu. Secara garis besar, tahapan seleksi ada 3. Seleksi administrasi, seleksi SKD, dan SKB. Mari kita bahas satu persatu. Pada seleksi administrasi, kamu diminta mengupload dokumen yang bakal dicek oleh masing-masing instansi. Pastikan dokumen yang sudah diupload dengan benar dapat dibaca dengan jelas. Dan perlu diperhatikan, dokumen masing-masing instansi itu berbeda-beda. Selain mengupload dokumen, di tahapan seleksi ini kamu bakal memilih formasi yang kamu lamar. Pastikan kamu memilih formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikanmu. Perhatikan juga penempatan saat lulus nanti. Tahapan ini paling banyak yang gugur, makanya harus super hati-hati. Tahapan yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ini ujian pertama yang bakal kamu kerjakan dengan sistem CAT. Ada 3 materi soal yang akan diujikan, TWK, TIU, dan PKP. Di sini nilai kamu harus melewati passing grade dan bakal dirankingkan. Kalau kamu lulus perankingan, kamu bisa lanjut ke tahap seleksi berikutnya. Nah, seleksi yang terakhir adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB. Ini ujian khusus sesuai dengan formasi yang kamu lamar. Jadi, jangan cuma fokus SKD aja. SKB juga harus dipertimbangkan mulai dari sekarang. Setelah mengetahui alur seleksinya seperti apa, kita bakal bahas kesalahan fatal yang bikin banyak peserta gugur. Yang pertama, format foto yang salah. Banyak peserta yang gugur karena mengupload foto tidak sesuai dengan aturan. Contohnya, background harus merah, tapi malah menggunakan background biru atau background dengan warna lainnya. Kalau kayak gitu langsung gugur karena nggak bisa disanggah. Kesalahan fatal kedua adalah format PDF tidak sesuai. Di portal SSCASN, setiap dokumen punya batasan ukuran tertentu. Misalnya maksimal 500 KB sampai 1 MB. Kalau dokumen kamu terlalu besar dan formatnya bukan PDF, sistem bakal langsung menolak uploadan kamu. Kesalahan yang ketiga, kualitas scan yang buram dan miring. Jangan cuma asal foto pakai kamera HP yang nanti hasilnya buram atau miring. Instansi bisa anggap dokumen kamu tidak valid. Nah, solusinya agar dokumen kamu bisa rapi dan tajam, pakai aplikasi scanner seperti Adobe Scan atau Genius Scan. Yang keempat, dokumen yang di-scan harus yang asli. Kelima, surat lamaran yang tidak sesuai. Pakai template surat lamaran dari Google atau dari instansi lain. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak memperhatikan ketentuan. Yang benar adalah gunakan template lamaran dari instansi yang kamu lamar. Perhatikan juga ketentuan seperti tulis tangan atau diketik, warna ballpoint, dan lain-lain. Ini juga berlaku untuk surat pernyataan ya. Yang keenam, pastikan surat akreditasi yang digunakan adalah pada saat tahun kelulusan, bukan pada saat tahun terbaru. Dan pastikan juga nilai akreditasi. Kesalahan yang ketujuh, memakai materai duplikat atau dipakai berulang kali. Ini banyak banget terjadi dan perlu diperhatikan ya teman-teman. Pastikan materai yang kamu pakai atau materai tempel harus yang baru. Biar aman, kamu wajib punya checklist ini sebelum submit. Sekarang udah makin jelas kan? Jadi sebelum kepikiran tes SKD atau SKB-nya, pastikan dulu kamu aman di tahapan administrasi. Karena kalau gagal di langkah awal, kamu nggak bakal bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman kamu supaya makin banyak yang terbantu dan lolos seleksi administrasi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.